Dia adalah penulis Perjanjian Lama yang paling banyak dikutip dalam kisah-kisah Injil di Perjanjian Baru. Dia hidup dan melayani Tuhan di 4 pemerintahan Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, dan hidup sejaman dengan para nabi-nabi kecil, Amos, Hosea, dan Mika. Alkitab mencatat bahwa selama hidupnya ia menikahi seorang nabiah dan memiliki sedikitnya 2 orang anak. Lalu aku bersetubuh dengan nabiah itu dan ia mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Sear-Yashub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Selama pelayanannya pada tahun 723 sebelum Masehi, Israel ditaklukkan dan ditawan oleh kekaisaran Asyur yang kuat. Dia membuat beberapa nubuatan besar. Salah satu nubuatnya diberitakannya dengan telanjang atas perintah Allah selama 3 tahun. 1. Nubuatan tentang Mesir dan Ethiopia akan ditawan oleh bangsa Asyur dalam keadaan telanjang. Yesaya pada suatu waktu selama pelayanannya diperintahkan untuk berkhotbah dengan telanjang selama 3 tahun sebagai tanda bahwa Mesir dan Ethiopia akan ditaklukkan dan bahwa rakyat mereka akan ditahan dalam keadaan telanjang. Pada tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sargon Raja Asyur tiba di Asdod lalu memerangi dan merebutnya, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos, firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia, demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut dengan pantatnya kelihatan, suatu penghinaan bagi Mesir. 2. Nubuatan tentang kelahiran Mesias. Yesaya adalah salah satu dari nabi yang paling banyak menubuatkan peristiwa-peristiwa sangat detail tentang kedatangan Mesias. Kelahiran kudus dari seorang perawan, datang dari garis keturunan Raja Daud, dan lain-lain. Menurut tradisi, Yesaya diikat di dalam karung, ditempatkan di dalam rongga batang pohon, dan kemudian digergaji menjadi 2. Satu lagi menurut Talmud Yahudi, kumpulan teks Yahudi yang mencatat tradisi lisan para rabi awal, Yesaya bersembunyi di dalam pohon dan kemudian digergaji menjadi 2 oleh Raja Manase, Raja Israel. Kedua catatan itu, baik tradisi dan Talmud, menuliskan hal yang sama, bahwa Yesaya mati digergaji di sebatang pohon. Apakah kita bisa mendapatkan hikmat dari Alkitab untuk suatu petunjuk untuk mendukung kebenaran peristiwa kematian Yesaya digergaji itu? Iya, bisa. Alkitab menyingkapkan bagaimana Yesaya meninggal. Ibrani 11 memberikan petunjuk. Pasal yang dikenal sebagai saksi iman memberikan rincian daftar yang luar biasa tentang kemartiran dan penganiayaan terhadap para pejuang iman Perjanjian Lama. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Jadi kita bisa yakin catatan tradisi dan Talmud Yahudi tentang kematian Yesaya digergaji adalah kebenaran.